Selamat pagi Bu Setiani. Selamat pagi Bu Devi. Gimana kabarnya hari ini Bu Setiani? Alhamdulillah baik. Terkait kemarin yang sudah saya sampaikan sama jenengan Bu Setiani, saya minta bantuannya untuk saya bisa observasi kelas jenengan. Bagaimana jenengan sudah siap pagi ini? Insya Allah sudah siap Bu Devi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Setiani. Sebelum nanti kita masuk ke kelas melakukan pembelajaran, sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya Bu Setiani. Ya. Bu Setiani akan mengajar temanya apa gitu Bu Setiani? Temanya keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Itu di tema 3, subtema 4. Oke, tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitar. Apa gitu Bu Setiani? Terima kasih. Selanjutnya Bu Setiani, tujuan pembelajaran yang hendak jenengan capai dalam pembelajaran ini apa saja Bu Setiani? Ya, yang pertama itu tujuan pembelajarannya adalah dengan mencermati video, siswa itu dapat menuliskan proses terjadinya hujan dengan tepat. Dan yang kedua, dengan diskusi kelompok, itu siswa dapat menemukan dan menyusun informasi tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Berarti dengan mencermati video, siswa dapat menyebutkan atau menuliskan proses terjadinya hujan. Kemudian berikutnya dengan diskusi, siswa dapat menemukan informasi perubahan wujud benda, gitu ya. Oke. Kemudian Bu Setiani, area pengembangan yang ingin jenengan capai itu apa saja Bu Setiani? Ya, yang pertama itu area yang akan saya capai itu adalah yang pertama, siswa dapat menuliskan proses terjadinya hujan. Dan yang kedua, siswa dapat menemukan dan menyusun informasi tentang perubahan wujud pada proses terjadinya hujan. Berarti area pengembangan yang pertama menuliskan proses terjadinya hujan, kemudian yang berikutnya menemukan dan menyusun proses perubahan wujud benda itu tadi nih. Oke. Terima kasih Bu Setiani. Dalam pembelajaran ini strategi yang jenengan persiapkan apa saja Bu Setiani? Ya, strategi yang pertama adalah diferensiasi konten. Itu pembelajarannya berisi video, ada gambar, terus ada nanti proses tugas mandiri dan kelompok. Lalu siswa itu membuat produk, yaitu berupa hasil dari berupa narasi dan alat peraga. Dan metodenya yang saya pakai itu yang pertama ceramah, diskusi, dan penugasan lalu presentasi siswa. Ada lagi Bu? Karena ini sudah zaman modern ya, jadi pembelajaran yang saya gunakan itu berbasis TPACK. TPACK. Boleh tahu itu apa Bu Setiani? Ya, itu pembelajaran yang menggunakan teknologi, mungkin berupa gambar, alat-alat informasi. Pastinya pakai laptop, pakai LCD seperti itu Ya. Kompetensi sosial emosional yang ingin saya capai adalah tentang manajemen diri, kesadaran diri, lalu keterampilan berrelasi, berarti bersosialisasi dengan temannya. Berarti strategi yang hendak dengan capai itu tadi yang pertama itu tadi ada gambar, ada video, itu berarti masuknya diferensiasi konten. Kemudian prosesnya tadi kalau tidak saya salah dengar tadi ada kelompok, ada yang mandiri, ada penugasan mandiri seperti itu nggih. Terus kemudian untuk yang produk tadi berarti ada yang bentuknya narasi, ada yang bentuknya alat peraga nggih. Kemudian ada metode ceramah, diskusi, presentasi begitu nggih. Terus strategi berikutnya TPACK tadi nggih, menggunakan teknologi dalam pembelajaran nggih. Terima kasih Bu Setiani. Ya. Cukup sekian pertanyaan pra-observasi. Setelah ini kita bisa lanjut di dalam kelas untuk saya bisa mengobservasi pembelajarannya Bu Setiani di Ya, hari ini kita akan belajar kembali di
sedang sakit, kita doakan supaya lekas sembuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Diiringi dengan tepuk tangan ya. Ya, Ibu hitungi. 1, 2, 3. Menyaksikan video tentang proses terjadinya hujan. Nah, apa yang ada dalam video tadi? Yang pertama, dalam proses terjadinya hujan. Yang menjawab dikasih hadiah nanti. Nah, di situ yang pertama ada air laut, ada air danau, air sungai, semua permukaan bumi yang tertutup oleh air itu akan terkena panas matahari, lalu akan
dia kan akan berat saja. Lalu akan menjadi hujan. Hujan turun ke bumi lagi, akan mengalir dari ayo arah Fajar ya, dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Dari apa dulu tadi? Air menguap, lalu menjadi awan. Awan lalu lalu ya. Yang pertama dari air tadi menguap jadi awan. Dan dari cair menjadi gas ya. Terus padat ya. Gas kan ya. Ya. Gas yang tadi menguap naik ke atas menjadi gas. Gasnya di sana berat karena mengandung air tadi. Air lalu turun menjadi hujan. Dari gas menjadi cair. Ya, coba diamati. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud benda. Sebagian permukaan bumi berisi air, ada sungai, danau, kolam, dan lautan. Air tersebut menguap karena terkena panas matahari. Uap akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air akan jatuh ke bumi dan kita kenal sebagai hujan. Nah, sebelumnya ayo kita tepuk hujan. Yo, kita akan tepuk hujan. Guru yang memulai. Bisa anak? Bisa. Tepuk hujan. Menguap, jadilah awan. Awannya keberatan, jadilah hujan. Hujan. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, di sini nanti Bu Guru akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Sudah duduk di tempatnya masing-masing? Dengan kelompoknya sudah ya? Nah, Bu Guru akan membagikan sebuah apa ya? Ini nanti anak-anak diminta untuk membuat mengisi proses terjadinya hujan. Mengisi proses terjadinya hujan bisa diceritakan dalam kertas ini, di dalam lembar kerja ini nanti. Nah, sebagian lagi kelompok yang lain akan Bu Guru minta untuk membuat alat peraga dari benda-benda ini.
Kerjakan sendiri sendiri. Kerjakan sendiri sendiri. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah bekerja sama dengan Bu Guru dalam pembelajaran hari ini. Sekian ya, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewi. Terkait pembelajaran kemarin yang sudah dengan lakukan, sudah saya observasi di kelas. Apakah Pustiani ingin menyampaikan refleksinya tentang pembelajaran yang sudah dilakukan Pustiani kemarin? Ya mungkin ada ibu, karena saya itu masih bingung dalam pembelajaran kemarin. Saya itu sudah menggunakan video, gambar, PPT, tapi ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam pembelajaran, masih ngobrol dengan temannya, kurang memperhatikan apa yang saya sampaikan itu. Dan dari pembicaraan ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Jadi dari bidang-bidang ini Pustiani ingin mendapatkan solusi gitu Iya. Jadi jawaban dari permasalahan yang bisa Pustiani Iya. tentang pembelajaran beberapa siswa yang kurang aktif begitu ya Pustiani. Iya. Oke Bu, kalau begitu saya ingin bertanya untuk strategi pembelajarannya bagaimana kira-kira Pustiani? Apakah Pustiani sudah maksimal menerapkannya atau bagaimana ini Pustiani? Nah, sebetulnya saya itu sudah menerapkan diferensi konten, proses, dan produk. Sudah saya tampilkan gambar, video, dalam proses pembelajarannya ada diskusi, tugas mandiri, kemudian produknya juga ada yang berupa narasi, pembuatan alat peraga. Apakah saya belum maksimal ya menyusunnya? Bagaimana kira-kira Pustiani untuk memaksimalkan strategi berdiferensiasinya itu bagaimana juga Pustiani? Mungkin saya mungkin saya akan melakukan pemetaan ulang siswa Bu, sehingga saya lebih paham lagi mereka itu tertariknya di apa gitu, dalam hal apa saja. Jadi Pustiani akan memetakan ulang kembali nih siswa-siswi kelas 3 gitu nih, sehingga Pustiani paham gitu, tahu bakat, minat, cara belajarnya siswa seperti apa, biar lebih paham, lebih tahu seperti itu nih. Oke, Pustiani sudah menemukan solusi yang pertama, hebat sekali Pustiani. Lalu Pustiani kira-kira untuk bagaimana dengan metode yang Pustiani terapkan? Apakah metodenya itu sudah bisa mengaktifkan seluruh siswa atau belum? Ya, dalam pembelajaran itu metode yang saya pakai ada ceramah, diskusi, presentasi, dan penugasan. Nah, metode apa ya kira-kira yang bisa mengaktifkan siswa? Gimana Pustiani? Metode apa kira-kira yang bisa mengaktifkan siswa? Kira-kira apa Pustiani? Siswa itu harus ikut dalam apa ya, peranannya itu ya mungkin ya. Mungkin dengan metode bermain peran Bu Dewi, mungkin anak-anak bisa, karena kemarin kan pembelajarannya tentang daur air ya Bu, mungkin ada yang jadi air, ada yang jadi awan, proses mengembunnya, turun hujan gitu ya. Jadi anak-anak itu berperan di masing-masing elemen yang ada di proses terjadinya hujan. Sekali Pustiani itu sudah menemukan lagi solusi yang kedua, yaitu dengan menambahkan metode, yaitu metode bermain. Karena kita tahu ya kelas 3 itu kan masih kelas rendah gitu nih, masih suka bermain. Mungkin dengan metode bermain peran, bermain sambil belajar gitu ya Pustiani. Hebat sekali, sudah solusi yang kedua. Terus kemudian untuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran, kira-kira bagaimana Pustiani? Apakah sudah maksimal atau belum, atau perlu ditingkatkan atau bagaimana? Ya, saya pikir sudah maksimal ya Bu Dewi, karena saya dalam pembelajaran itu pakai PPT,
pakai proyektor ya, saya terus menampilkan video pakai sound system. Nah, itu. Jadi untuk pembelajaran dengan TPACK gitu, Iya, TPACK. Kristiani sudah maksimal, sudah menggunakan video, sudah menggunakan sound system, sudah menarik gitu ya Iya. tampilannya. Oke, berarti untuk penggunaan teknologinya sudah maksimal gitu. Oke, berikutnya Bu Sertiani. Untuk kompetensi sosial emosionalnya kira-kira bagaimana? Sudah tercapai semua atau masih perlu ditingkatkan atau bagaimana Bu Sertiani? Menurut saya sudah tercapai Bu, tapi ada yang belum maksimal karena masih ada beberapa siswa itu yang pasif ya, tidak aktif dalam kerja kelompoknya. Oh gitu ya, pasif, tidak aktif. Kira-kira kompetensi sosial yang mana yang perlu ditingkatkan itu Bu Stiani? Kompetensi bersosialisasi, Mungkin keterampilan berrelasi atau kesadaran sosial atau kesadaran diri. Tadi kan ada 3 kompetensi sosial emosional yang perlu ditingkatkan, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, dan keterampilan berrelasi. Dari ketiga ini yang belum maksimal itu yang mana Bu Stiani? yang berrelasi ya. Oh, keterampilan berrelasi ya. Oke. Kira-kira bagaimana ini caranya Bu Stiani agar meningkatkan KSE keterampilan relasi ini agar meningkat? Bagaimana Bu Stiani? Mungkin saya sebelum pembelajaran itu harus ada kesepakatan di awal sebelum pembelajaran gitu nih. Itu tadi mungkin dalam pembelajaran saya itu terlupa, tapi hanya ketika ada murid yang ramai hanya saya tegur dengan mengingatkan kesepakatan kelas yang pernah dibuat tapi di awal tidak diingatkan. Oh gitu. Jadi intinya di awal itu tidak dibuat kesepakatan belajar, Iya, tapi belajar di awal itu ya, tapi sudah ada kesepakatan kelas. Bu Stiani mengaitkannya ketika ada murid yang ramai hanya mengingatkan dengan kesepakatan kelas, tapi terlupa ketika di awal pembelajaran untuk membuat kesepakatan belajar gitu. Jadi perlu itu ya Bu Stiani membuat kesepakatan belajar gitu. Bu Stiani berarti ada solusi ketiga itu membuat kesepakatan belajar di awal pembelajaran gitu ya Bu Stiani. Hebat sekali Bu Stiani. Untuk ini Bu Stiani, untuk budaya positifnya bagaimana ini Bu Stiani? Apakah sudah diterapkan di dalam pembelajaran atau belum, atau perlu ditingkatkan atau bagaimana ini Bu Stiani? Budaya positifnya menurut saya sudah saya lakukan ya sebelum masuk ke kelas itu saling bersalaman, mengucapkan salam, berdoa, sudah saya lakukan. Namun untuk tadi saya sempat terlupa membuat kesepakatan belajar itu tadi. Sempat dalam pembelajaran saya menegur siswa yang tidak memperhatikan, siswa yang presentasi gitu malah ramai, akhirnya saya ingatkan kembali kesepakatan kelas yang pernah dibuat. Namun akan lebih bagus lagi apabila di awal saya mengingatkan kesepakatan kelas kepada anak-anak. Jadi sama nih Bu Stiani, membuat kesepakatan awal di pembelajaran atau kesepakatan belajar gitu nih, agar memaksimalkan budaya positif gitu di dalam pembelajaran gitu ya. Oke, bagus sekali, hebat sekali Bu Ser, bisa menemukan ide-idenya sendiri. Jadi tadi solusi yang pertama, solusi yang kedua, solusi yang ketiga, jenengan bisa menemukan solusinya sendiri. Kira-kira Bu Ser, rencananya jenengan atau tindak lanjutin jenengan terkait ini bagaimana Bu Ser? Ya dalam rencana saya agar bisa mengelola kelas lebih baik lagi, mungkin saya bisa memperbaiki pembelajaran saya. Jadi dari diri saya sering-sering bertanya dengan rekan guru,
mengembangkan diri ya. Bagus sekali. Kira-kira ini nanti rencananya jenengan untuk perbaikan pembelajaran kapan ini Bu? Untuk perbaikan pembelajaran nanti akan saya lakukan dalam tema berikutnya, mungkin di minggu depan Bu Devi. Iya, minggu depan ya. Saya akan coba memetakan siswa dahulu, terus mencoba metode dengan permainan peran dan pada awal pembelajaran harus ada kesepakatan pembelajaran. Iya. Hebat sekali bisa menemukan idenya sendiri. Nanti kalau sudah berhasil perbaikannya saya diceritakan ya Bu. Nanti barangkali itu bisa menjadi pengalaman juga, pengetahuan juga baru buat saya. Kira-kira bisa dari obrolan kita ini jenengan bisa menyimpulkan apa dari obrolan yang sudah kita bicarakan tadi Ya, dalam pembelajaran yang sudah saya terapkan tadi, solusi-solusi tadi ya Bu, ada 3. Yang pertama tadi tentang ya pembelajaran yang berdiferensiasi, terus yang kedua ada pembelajaran yang menerapkan peran anak, yaitu bermain peran itu, terus yang ketiga melakukan kesepakatan di awal pembelajaran. Itu kesimpulannya Ya. Jadi yang Bu Setiani dapat simpulkan yang lebih mengembangkan diri lagi. Iya, dan mengembangkan diri lagi. Terbuka lagi dengan pengetahuan dan pengalaman baru dari rekan kerja atau yang